وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fadilah sholat wajib. Kemarin guru kita sudah menjelaskan banyak tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan dari ajaran-ajaran agama Islam yang diambil dari kitab Masjidnya. Mudah-mudahan semua itu kita bisa laksanakannya dan mudah-mudahan menjadi amal yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita tentang sholat wajib. Inna sholat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Didahului dengan firman Allah, sesungguhnya sholat itu atas orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Jadi nggak sembarangan waktu kita bisa sholat. Jadi waktukan Zuhur di waktu zuhur. Ya, kalau bulan Ramadan mungkin bagi laki-laki ya kita bisa tepat waktu ya. Sholat zuhur kita datang ke masjid sholat zuhur. Asar kita bisa datang sholat asar. Terutama yang berjamaah. Dan ini yang nggak berjamaah, yang sholat di rumah terkadang kita waktu zuhur baru aja. Ntar kita baru sholat. Lama-lama kalau udah jam 2. Udah jam 2 ada kerjaan lagi, apa kerjaannya yang bisa menunda kita sampai masuk waktu asar. Nah ini bahaya ya, udah di luar waktu sholat. Makanya diperingatkan oleh Allah, pertama sholat itu waktunya udah tertentu, nggak bisa dilebih-lebihkan dan juga nggak bisa dikurang-kurangkan. Kita mau pergi buru-buru sholat zuhur jam 11 kalau boleh, karena di luar waktu. Ya, kita anggap baru zuhur, kita sholatnya bentar aja kalau sudah sampai tujuan. Tahu-tahu sampai tujuan jam 3 udah masuk waktu asar juga nggak boleh, haram hukumnya. Ya, karena apa? Dhayya'as sholat, kita menyia-nyiakan waktu sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan membuat kamu binasa hartamu, wala auladukum, dan anakmu, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah, artinya daripada waktu sholat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka mereka termasuk orang yang rugi. Maksudnya anak dan harta kita diminta oleh Allah agar tidak menjadi penghalang ibadah kita kepada Allah. Kalau mencari rezeki ini untuk anak saya, untuk keluarga saya, nggak apa-apa kalau telat dikit kita sholat, nggak apa-apa kalau entar-entaran baru sholat, ya nggak bisa begitu. Jadi kita tepatkan waktu sholat, karena abdulul amal as-sholatu ala waktiha. Paling utama amal adalah sholat tepat pada waktunya. Pas aja kita ke masjid sholat sunnah, qomat kita sholat zuhur. Nah itu luar biasa, ya. Orang yang sholat begitu nanti di sini ada balasannya bagaimana, dan orang yang menyia-nyiakan waktunya juga ada balasannya di sini. Ya, di akhir-akhir ini nanti ada balasannya. Kalau kita sudah tahu balasannya, tentunya kita akan takut menyia-nyiakan waktu sholat. Ya, sementara ini masih tentang depan-depannya dulu nih, tentang pembukaan sholat. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu maftaradallahu ala ummati as-salatul khams
min a'malihim as-salatul khams. Wa awwalu ma yus'aluna an a'malihim as-salatul khams. Faman kana dhayya'a shay'an minha yaqulu Allah ta'ala unzuru hal li abdi nafilatun min sholatin yutimmu biha ma naqasa minal fardh. Wanzuru fi siyamin abdi syahr ramadana wa in kana dhayya'a shay'an minhu wanzuru hal tajidu di abdi nafilatan min siyamin tutimmu biha ma naqasa minas siyam. Wanzuru fi zakati abdin wa in kana dhayya'a shay'an minha wanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin yatutimu biha ma naqasa minal zakati wa yuqasu zalika ala fariidatillah wa zalika bi rahmatillah wa adlihi fa inna wajada fadlan udi'a fi mizanihi wa qila lahu udul jannata masruran wa illam yujad lahu syai'un min zalika umirat bihi samaniya takhudhu biyadihi wa rijlihi summa yaqdibu bihi binnar. Nauzubillah min dzalik ya. Ini dari Umar radhiyallahu anhuma ya, Ibnu Umar ini bapaknya juga sahabat, anaknya sahabat, makanya anhuma disebut di sini. Padahal yang ngomong ini yang meriwayatkan cuma satu, Ibnu Umar, anaknya Umar. Karena Umar juga sahabat, Ibnu Umar sahabat, jadi anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma taradallahu ala ummati sholatul khams." Yang pertama kali difardukan oleh Allah atas umatku yaitu sholat yang 5 waktu. Jadi pertama kali kita diperintahkan untuk ibadah sholat 5 waktu. Setelah tauhid di Mekah, tauhid memantapkan tentang keesaan Allah ya. Setelah itu sholat 5 waktu. Terjadi Isra dan Mi'raj ya, karena Nabi pada waktu Amul Huzni, tahun duka cita setelah kematian istri Nabi Siti Khadijah, mati pula kakeknya ya, yang membela Nabi sudah meninggal dunia, sedih Nabi, maka Nabi diajak rihlah sambil menerima perintah diajak Isra dan Mi'raj ke langit 7 Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat. Yang pertama kali itu perintah ibadah adalah sholat. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-sholatul khams. Dan yang pertama kali ditanyakan nanti di hari kiamat tentang amal-amal adalah sholat 5 waktu juga. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanya nanti di hari kiamat itu tentang sholat 5 waktu. Bagaimana sholatnya? Nah, itu ditanya nanti. Kapan sholatnya? Sudah lewat waktu apa belum lewat waktu? Sholatnya itu benar apa enggak? Nah, ditanya semuanya. Faman kana dhayya'a shay'an minha, maka barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu daripada sholat itu, artinya sholatnya main-main sehingga tidak diterima oleh Allah, kan masuk itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Masuk neraka wail orang yang sholatnya main-main. Kan ada yang kita lihat sholatnya main-main, bukan anak-anak aja, bapak-bapak juga ada ya. Ya makanya nih ya, terutama yang sudah balik ya, sholatnya harus benar dan baik. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala kepada malaikat, unzuru, coba lihat, kali abdina filatun, apakah hambaku punya pahala sholat nafilah? Ngerjakan sholat rawatib apa enggak? Qabliyah ba'diyahnya dikerjain apa enggak? Alhamdulillah nih orang yang mengerjakan sholat ba'diyah dan qabliyah ya,
ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, ya qobliyah asar, ba'diyah asar nggak ada. Iya, waktu takdim. Ya qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh, ba'diyah subuh nggak ada. Ya, jadi kita sholat ini, sholat sunnah, kalau ada bagaimana? Tutimmu biha mana kosok minal fardhah. Maka sempurnakanlah apa yang kurang daripada sholat fardunya. Sebenarnya jadi masalah itu sholat fardu. Kalau sholat fardu kurang, sedikit pun kurangnya akan disiksa. Karena mengerjakan sholat nafilah, sholat yang sunnah, ba'diyah qobliyahnya dikerjakan, dan qobliyah ba'diyahnya itu benar dikerjakannya, pahalanya itu untuk nambel sholat yang fardu. Jadi sempurna sholatnya, aman dari pemeriksaan sholat. Waqturu bi siyami abadi sahra ramadana. Coba lihat ya, malaikat, tentang puasa hambaku di bulan Ramadan. Bagaimana puasa hambaku? Apakah hambaku puasanya mulus, nggak ada yang membatalkan puasanya? Apakah hambaku cuma menahan makan lapar, makan dan minum saja, tapi mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa? Nah, itu akan diperiksa tentang puasanya. Ya, kan kita tahu tuh yang membatalkan pahala puasa itu diantaranya namimah, ngomongin orang. Namimah, ngadu domba, bikin orang berantem. Ghibah, ngomongin kejelekan orang. Kalau yang bagus nggak apa-apa, yang jelek nggak boleh. Ghibah. Kemudian sumpah palsu. Ini sidang Habib Rizik ini sumpah palsu banyak tuh ya. Sumpah palsu. Jadi sumpah palsu itu bikin batal pahala puasanya. Yaminul Gomus namanya. Kemudian bohong, ya, berbohong. Kemudian apa lagi? Ya, keempat itu ya, yang membatalkan pahala puasa. Iya, kalau makan puasanya batal, minum puasanya batal, ini pahalanya. Kata Nabi itu kami so'imin dari salam min siyamin ilal wal atus. Berapa banyak dijumpai di hari kiamat nanti ya, orang puasa tapi pahalanya nggak ada, kosong kecuali lapar dan haus doang adanya. Nah, di antaranya itu tadi ghibah, ngomong kejelekan orang, namimah, ngadu domba, ya, yaminul ghamus, sumpah palsu, kadzib, dosa, itu dikerjakan itu. Ya, bercerita tanpa dasar, akhirnya jadi bohong. Ya, itu makanya naumul shaimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Tidurnya dari apa? Tidurnya dari menahan lapar dan haus? Bukan. Tidurnya dari menahan yang membatalkan puasa, daripada ngomongin orang. Ya, daripada kita mendengarkan TV yang menceritakan kejelekan orang, itu lebih baik kita tidur. Itu ibadah, karena kita menahan yang membatalkan puasa. Jadi namanya ibadah, bukan tidur dari pagi sampai sore ibadah, bukan. Itu mah menghindar, namanya menghindar dari rasa lapar, ya, dari puasa, menghindar dari puasa. Yang namanya al-imsaku min tuluqil fajri ila ghurubiha. Yang namanya puasa itu kan menahan diri ya dari makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau ditidur menghindar daripada itu, bukan ibadah, tak termasuk ibadah. Yang termasuk ibadah yang itu kita menghindar
ya dari yang membatalkan pahala puasa. Daripada kita datang ke rumah teman jadi ngobrolin orang, lebih baik kita tidur aja di rumah, ya, atau tidur di masjid, nggak jadi masalah, ya. Kalau baca Quran capek tiduran dulu, nanti terusin lagi, ya boleh begitu. Daripada kita cerita yang enggak, kalau udah ketemu teman kan gitu, kadang-kadang cerita yang enggak. Nah ini ya. Fa'inkan atau ya'asai'an minhu Fa'udur hal tajidu li'abihi nafilatan min siyamin tutimu biha mana kosok minasyam. Nah bagaimana kalau puasanya nih ya ada yang kurang, ada yang pahalanya batal, puasanya nggak batal, ditahu nggak makan nggak minum nggak ngerokok, dia bilang makan minum enggak, merokok enggak apa-apa karena enggak termasuk ya larangan puasa. Tetap aja sama. Kan dikata ngerokok enggak ada yang ditelan. Ya masukin keluarin lagi, masukin keluarin lagi. Ya. Tetap sama ya. Ngerokok gitu juga batal puasanya. Ya. Nah, kalau ada yang kurang bagaimana? Nah, ini Allah perintah fanzur hal tajidu li abdi nafilatan, apakah ada bagi hambaku pahala puasa nafilah, puasa sunnah? Ada nggak pahala puasa sunnahnya setelah puasa Ramadan? Dia mengerjakan puasa Syawal nggak 6 hari? Itu kan man shoma Ramadanan summa sita min Syawal bahkan nama saumudar. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari puasa Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Gitu. Boleh berurutan, boleh gak berurutan, yang penting di bulan Syawal. Kita baru puasa 2 hari, anak kita mau pergi, kita antar, kita nggak puasa, akhirnya di jalan. Besok terusin lagi, pokoknya 6 hari. Ya, 6 hari kita puasa di bulan Syawal, itu seakan-akan kita puasa 1 tahun penuh. Itu luar biasa pahalanya. Nah ini bagaimana kalau kita nggak punya puasa? Ada punya puasa, ya ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Tarwiyah, ya. Ada puasa Sa'ban. Banyak puasa-puasa yang kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Ada puasa haji itu kan, Arafah ya, Tarwiyah dan Arafah kita kerjakan, maka itu bisa diambil. Tutimu biha mana kosok minasyam, untuk menambal kekurangan daripada puasa Ramadan. Yang wajib puasa Ramadan, yang sunnah itu untuk menambal. Bagaimana kalau nggak puasa Ramadan? Enggak ada yang ditambal. Puasa sunnah doang, puasa Ramadan enggak ada yang ditambal. Namanya nggak punya baju, beli tampilannya doang, ya nggak bisa. Jadi harus ada puasa wajibnya. Bahkan batal itu kekurangan sedikit-sedikit yang kita nggak tahu, yang kita sengaja, yang kita nggak sengaja. Puasa kita kadang-kadang kan itu yang kita kerjakan juga untuk kedustaan, menceritakan keaiban orang. Ya, itu sering juga kadang-kadang kalau lagi ngomong kelupaan. Ya, itu puasanya batal pahalanya. Maka ditambal dengan puasa sunnah. Ya, Syawal sunnah lagi ya, puasa lagi. Wa dzuru bi zakati abdi fa in kana dhaya syai'an minha fa'dzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin tutimuna biha mana kosok minat zakati wa yuqadu zalika ala faridatillah. Ya, coba malaikat lihatlah ya, apakah kamu dapati hambaku ya mengerjakan apa? Zakat, mengeluarkan zakat. Wanzur fi zakati abdi, coba lihat zakat hambaku. Fa in kana dhaya syai'an, maka jika ada yang disia-siakan, artinya dia tidak disempurnakan zakatnya, ya minha fanzur hal tajidu, maka lihatlah apakah ada
diabdi bagi hambaku nafilatan min sodakotin, dari sodakoh yang nafilah, sedekah nafilah, tutimu biha mana kosong min zakatin, maka disempurnakanlah dengan puasa nafilah itu apa yang kurang daripada zakatnya. Kadang-kadang kita nih mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada yang berupa beras, ada yang berupa uang. Ada ulama mengatakan yang berupa beras itu 2,5 kilo. Kalau timbangannya, kalau literannya 3,5 liter. Asal bisa jangan dikerok, jadi full. Kalau dikerok kurang, ya 3,5 liter. Itu. Tapi kalau pakai uang, timbangannya korma, bukan beras. Apa yang dikeluarkan oleh Nabi korma. Korma itu ukurannya berapa saya lupa tuh, 3 kilo apa? So'an min tamrin atau so'an min sa'irin. Tamrin itu 1 sok, 1 gantang korma itu ada 1 kilo kali, atau 3 kilo. 1 kilo buat so'an min tamrin, 1 sok daripada korma. Nah, 1 sok korma anggaplah 3 kilo. Atau 1 kilo, ada 1 kilo enggak? Satu sok itu 1 sok korma. Kalau 1 kilo, kita lihat korma 1 kilo harganya berapa? Korma 1 kilo harganya berapa kira-kira? Yang udah pernah beli korma? Hah? Ada 10.000? Lebih ya? 40.000. Ya 40.000 sampai 50.000. Iya, ajwa mahal aja. Iya. Iya. 40.000 atau 50.000. Ukurannya kalau pakai uang. Kemudian 1 sok daripada kalau 1 sok itu kalau ukuran beras 3,5 liter atau 2,5 kilo. Kalau korma kira-kira berapa kilo tuh? 1 sok. Bisa nggak 3 kilo? Hah? Nah itu kita ukur aja. Kita timbang, masukin di letteran korma. 1 sok, ya. Ya 3,5 liter. Anggap 3,5 liter. Atau misalnya 3,5 kilo korma. Ya, kalau dari tadi 40.000, 120.000. Kalau mau pakai uang 120.000. Mahalan kayaknya ya. Mahalan kalau pakai uang. Nggak bukan beras saja. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya puasanya itu ada yang kurang, akan disempurnakan dengan pahala puasa sunnah. Ya. Tutimmu biha mana qasam min zakati. Fayukhadhu zalika ala faridatillah, maka diambil yang demikian itu untuk menyempurnakan kepaduan Allah. Wa dzalika bi rahmatillah, yang demikian itu adalah rahmat dari Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah. Fa in wajada fadlan, maka jika didapati lebih, ya lebih, puasanya dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang wajib dikerjakan, kan lebih tuh. Udi'a fi mizanihi, ditambahkan atau diletakkan di timbangan kebaikannya.
Wa qiyalahu, maka dikatakanlah kepadanya udhul jannata masruron, masuklah ke surga dengan gembira. Karena timbangannya lebih, timbang kebaikannya lebih. Silakan masuk surga dengan gembira. Fa illam yujad lahu syai'un min dzalika, maka jika tidak ada lebihnya dari yang diberikan itu, bahkan kurang, ya, umirat bihi zabaniyah, diperintahkan malaikat penyiksa, malaikat zabaniyah, ta'khuzu biyadaihi wa rijlihi, diringkus, diambil tangannya dan kakinya, cuma yakzibu bihi finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Kalau kurang dari yang wajib itu menyebabkan kita dilemparkan ke neraka, walaupun kurangnya sedikit, nggak ada tambahan. Puasa sunnahnya nggak kerjakan, yang wajibnya kadang-kadang banyak batalnya pahalanya, maka akan dimasukkan ke neraka. Rawahul Hakim, riwayat Imam Hakim. Udah habis ya? Ya udah habis setengah 6. Ya mungkin sampai sini dulu, nanti kita teruskan lagi kalau ada waktu, ya, tentang bagaimana balasan orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya, dia menyia-nyiakan sholat dan juga menyia-nyiakan zakat dan sebagainya. Bagaimana hukumannya? Nanti banyak hukumannya, diantaranya ada 13 hukuman bagi orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya, 3 di dunia, 3 di kubur, kemudian nanti sisanya di akhirat. Ya, berat sekali hukumannya. Kalau kita sudah baca itu, kita akan takut meninggalkan sholat, bahkan kita akan sholat tepat pada waktunya. Ya, mungkin dari saya ditutup dengan doa dari saudara kita, yaitu Bapak Ustaz Asmari. Al-Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin.